Universitas Muhammadiyah Surakarta akan melaksanakan pembelajaran materi teks cerita fantasi kelas 7 di SMP Negeri 1 Binangun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa DS1. Ya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bersama mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Hari ini berangkat semua atau ada yang tidak berangkat? Coba Pak Guru absen dulu ya. Yang pertama, Auranisa Valen, Eni Indah, Jana Munfariza, Maindi Anissa. Kita mulai pembelajaran dengan berdoa bersama. Ya, silakan Jana untuk memimpin doa. Ya, silakan duduk kembali. Coba masih ingat tidak pembelajaran pertemuan sebelumnya? Valen masih ingat? Coba disampaikan pembelajaran yang pertemuan kemarin. Tokoh dan perwatakan, latar atau tempat, alur atau rangkaian jalannya peristiwa dalam cerita. Ya, jadi pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang cerita fantasi, ya, tentang unsur-unsur pembangun cerita fantasi. Ada apa tadi? Tokoh, tokoh atau perwata. Nah, kemudian ada latar atau tempat dan alur. Nah, Pak Guru punya tokoh cerita fantasi. Baik, jahat, damai. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar melanjutkan, yakni ada kompetensi dasar. Coba Pak Guru minta bacakan Indah. Yuk. Kompetensi dasar menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur penggunaan bahasa atau aspek lisan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi dan menelaah struktur dan kebahasaan di dalam teks cerita fantasi secara teliti. Siswa dapat menentukan ide atau gagasan teks cerita fantasi secara teliti. Siswa dapat menyusun rangkaian peristiwa penting dalam teks cerita fantasi secara teliti. Siswa dapat menulis teks cerita fantasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ya. Baik, kita kasih tepuk salut. Jempol, sana. Pak Guru akan sampaikan video tentang
cerita fantasi diamati dengan baik. Pada suatu ketika, ada seorang putri raja bernama Jasmine. Ia adalah anak tunggal dan ia dimanja. Ia amat keras kepala dan amat egois. Ia selalu ingin makanan lezat. Suatu hari, seorang penyihir mengunjungi raja, memberi berkat dan memperingatkannya tentang kolam permohonan ajaib dalam kerajaannya. Begitu ia mendengar tentang kolam itu, ia lari ke kamarnya tanpa mendengarkan sisa keterangan si penyihir. Aku harus ke kolam permohonan untuk meminta makanan lezat. Keesokan paginya, Jasmine bersiap-siap dan mulai perjalanan ke kolam itu. Di tengah hari, ia tiba di sana dengan sedikit uang emas dalam kantongnya. Ia ingin memohon banyak hal, seperti kue lezat, es krim, hamburger, pizza, ayam goreng, coklat, biskuit, dan banyak lagi. Tapi saat ia membaca papan peringatan di tepi kolam, ia jadi kecewa. Tulisannya, satu permohonan tiap orang. Kolam ajaib, kabulkanlah permohonanku. Beri aku guci yang akan beri aku makanan. Tiba-tiba, guci ajaib muncul dari kolam itu. Teriring bisikan. Inilah permohonanmu yang dikabulkan. Ikuti perintahku atau itu akan bekerja. Kau harus ucapkan 3 mantra. Ting, tong, tuang. Putriku sayang, apa yang telah kau lakukan? Ayah, beberapa hari yang lalu aku mengunjungi kolam ajaib dan meminta guci makanan ajaib. Sejak hari itu, aku memohon makanan. Dan kemarin malam, aku lupa mantra untuk menghentikan guci itu. Raja menyadari betapa egois dan ragusnya dia. Raja memeluk putrinya yang menangis dan berkata, Putriku, kau tidak pernah mendengar siapapun. Aku tahu kau mendengar penyihir bicara tentang kolam ajaib, tapi kau pasti tidak mendengarkan semua ini. Lalu raja memanggil para prajuritnya dan memerintahkan, Ambil guci itu dan bakar itu. segera para prajurit menjalankan perintah. Mereka menaruh guci itu di perapian dan melihatnya sampai itu meleleh dan jadi abu. Setelahnya, putri raja mulai berolahraga tiap hari dan dengan cepat kembali seperti semula. Setelah itu, mereka hidup bahagia selamanya. Coba yang kalian amati dari video tadi, ya. Mesa. Di situ ada sebuah kerajaan dan raja memiliki sang putri yang bernama Jasmine yang memiliki sifat keras kepala dan egois. Pada suatu ketika ada seorang yang mengunjungi kerajaan dan memberitahu bahwa ada sungai ajaib. Dan putri tersebut mendengarkan tapi tidak sampai selesai. Putri tersebut pergi ke kamar dan berpikir ingin meminta makanan kepada sungai ajaib tersebut. Suatu pagi putri itu pergi ke sungai tersebut dan meminta ingin makanan yang banyak. Ya, kita kasih tepuk salut. Jempol, salut. Maka dari itu cerita tadi Putri Jasmine ya dalam kerajaannya merupakan cerita fantasi. Kalau kita amati dalam video tadi ya, itu ada alur peristiwa, ya kan? Ada alur peristiwa, jalannya rangkaian cerita. Yang pertama ada orientasi, ya kan? Ya, kemudian ada komplikasi. Coba komplikasinya di mana kira-kira? Ketika Putri Jasmine mengucapkan mantra, kemudian keluar makanan yang tak henti-hentinya, gitu ya. Nah, jadi ada komplikasi, kemudian sehingga Putri Jasmine menjadi gemuk. Nah, dan di akhir endingnya itu resolusi, ya, penyelesaian. Nah, akhirnya Putri Jasmine
menyadari kesalahannya dan dia kembali ingin melangsungkan ya dengan berolahraga. Nah, sekarang kita amati teks cerita fantasi. Belajar dengan Gajah Mada. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Hadi, dan Dani berada di Candi Trawulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk sebuah karya ilmiah remaja. Tolong! Tiba-tiba terdengar suara Hadi teriak meminta tolong. Dengan refleks, Hadi dan Ardi berusaha menolong, namun mereka justru terseret masuk ke lubang. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga. Tiba-tiba sudah kembali. Temukan struktur teks cerita fantasi tersebut ya dari teks yang ada. Bisa menemukan? Coba Fatin. Untuk bagian orientasi paragraf 1, komplikasi paragraf kedua, dan resolusi itu paragraf yang ketiga. Ya. Baik, betul sekali. Asita Poksalo. Jempol. Salo. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan ya bahwa orientasi itu merupakan tahap pengenalan. Nah, coba dibaca lagi. Ya kan, semangat Marcel. Yuk Marcel. Ini merupakan tahapan penyelesaian atau pelerangan. Tahap ini bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau tidak sedikit cerita yang berakhir tragis dan menyedihkan. Ya, jadi ada penjelasan orientasi itu yang bagaimana ya pengenalan berupa cerita tentang apa, siapa pelakunya, di mana kejadiannya gitu ya. Misal 3 anak bernama Valen, Melisa sedang duduk santai di sebuah taman. Ini namanya orientasi, mengenalkan tokoh maupun tempatnya. Kemudian ada komplikasi, yaitu tokoh tersebut mengalami masalah, konflik antara tokoh satu dengan yang lain, ataupun bahkan antara dirinya sendiri, namanya konflik batin ya. Kemudian yang ketiga, bagian resolusi, yaitu penyelesaian. Jadi tokoh ketika menghadapi masalah, kemudian di endingnya dia dapat menghadapi masalah dan akhirnya selesai ya. Namanya resolusi. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman semua? Kita akan ice breaking dengan senam Maumere. Siap ya, diamati ya. Tepuk tangan sambil berdoa. Kita lanjutkan dengan unsur kebahasaan. Cerita fantasi. Ya.
Kita amati teks di depan tentang belajar dengan Gajah Mada ya. Coba dibacakan sama siapa ya? Jana ya, Jana. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari semua SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk semua karya ilmiah remaja. Tolong! Tiba-tiba terdengar suara Handi teriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada di terjauh kemudian segera menghampirinya. Betapa kaget mereka melihat Handi berada di sebuah lubang. Hanya terlihat tangannya. Unsur bahasanya. 1. Penggunaan kata ganti dan nama orang. 2. Di mana coba penggunaan kata ganti dalam teks tersebut itu apa aja coba? Kata ganti nama orang. Ardi, Handi, dan Dani. Ya, terus Lalu mereka. ya. Kata sambung urutan waktu. Kemudian penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan, tolong, tiba-tiba. Ya. Betul sekali, luar biasa. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Ada kata ganti dan nama orang. Kalau kata ganti ada mereka, dia, gitu ya. Iya. Ada nama orang di situ, tokohnya. Selanjutnya ada kata sambung urutan waktu. Kalau di teks itu ada kemudian, mungkin bisa juga setelah itu, ya. Selanjutnya yang ketiga ada penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Tiba-tiba terdengar suara. 1. Bahasanya kata ganti dan nama orang. 2. Kata sambung urutan waktu. 3. Kata atau ungkapan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini kita ringkas ya, simpulkan bahwa unsur kebahasaan dalam teks cerita fantasi di antaranya ini secara keseluruhan ya. Apa yang belum tampil? Apa ya? Elisa. Nah, kata sambung penanda urutan waktu, yaitu setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan lain-lain. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan yang berfungsi untuk menggerakkan cerita, yaitu tiba-tiba, tanpa diduga. Selanjutnya, tujuan akhir kita akan belajar menulis, ya, menulis teks cerita fantasi. Ya, untuk menulis teks cerita fantasi, ya, jadi tidak serta-merta kalian tiba-tiba langsung menulis, tapi ada tahapannya. Ada tahapan menulis cerita fantasi. Coba yang pertama, di situ ada menemukan, ya, menemukan ide penulisan. Coba yang kedua. Mengenai objek nyata lalu diberi imajinasi. 2. Membuat rangkaian peristiwa, contoh ide cerita. Bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Tema, pemuda yang malas akan menimbulkan kehancuran bangsanya. Mengembangkan cerita fantasi. Dari rangkaian peristiwa yang sudah dirancang, kemudian dikembangkan watak tokoh, latar, dialog antar tokoh sehingga menjadi cerita secara utuh. Pemberian judul berikut. 1. Aku dan Buntomo. Judul dikembangkan dari tokoh. 2. Terperangkap di Ambarawa. Judul dari latar cerita. Yang pertama, coba bersama ya, menemukan ide penulisan. Jadi ketika kalian akan menulis, ya, temukan dulu idenya apa. Oh, aku misal ya, aku mau menulis tentang buku ajaib, ya. Aku akan menulis tentang tas ajaib yang bisa keluar apa gitu ya, emasnya misal.
Kemudian setelah menemukan ide, kalian bisa membuat rangkaian peristiwanya. Rangkaian, misal pulang sekolah, kemudian di perjalanan bertemu dengan orang nakal misalnya, kemudian kalian mau dipalak, ya. Kemudian tiba-tiba dari tas keluar cahaya, dan seterusnya. Itu namanya menentukan rangkaian peristiwa. Dan yang terakhir itu mengembangkan peristiwa itu ke dalam sebuah teks cerita fantasi. Jadi anak-anak semua sampai sini bisa dipahami? Untuk selanjutnya kalian akan membentuk kelompok, ya, bentuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya pas 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan membentuk lingkaran. Membentuk lingkaran, sini membentuk lingkaran. Halo. Ya. Ini kelompok mawar, ini kelompok melati ya. Mawar melati. Nah, jadi ini ada 2 kartu yang berbeda ya. Nah, di dalamnya berisi tentang struktur dan kebahasaan. Jadi nanti dijodohkan kartu yang satu dengan yang lain. Silakan. Ya, siap ya, dihitung sampai 3, mulai mengerjakan. 1, 2, 3. Ya, silakan. Waktunya habis. Silakan sini. Allah maaf dulu. Nanti sama. Oke. Silakan disampaikan. Waalaikumsalam. Komunikasi. Tolong. Tiba-tiba terdengar suara Hendy teriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh segera menghampiri. Betapa kaget mereka melihat Hendy berada di sebuah lubang hanya terlihat tangannya. Resolusi. Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga, tiba-tiba
Kelompok melati, ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok melati ingin menyampaikan struktur teks cerita fantasi. Pertama, Bagian orientasi, yaitu minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trawulan. Kedua, komplikasi, yaitu tolong. Tiba-tiba terdengar suara Handi teriak minta tolong karena Handi nama dan orang. Handi berteriak minta tolong. Dia masuk ke dalam lubang misterius. Yang ketiga, penggunaan kata atau ungkapan terkejut. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bos. Jadi, saya waktunya itu lebih cepat yang kelompok 1 ya, kelompok mawar. Sehingga kelompok mawar yang berhak menerima hadiah. Ya, untuk kelompok mawar ya diterima ya. Kasih tepuk tangan. Jadi kita mendapatkan hadiah kita ya. Silakan kembali ke tempat. Ya. Selanjutnya kalian akan menemukan ide ya dan menulis cerita fantasi. Siap ya? Ide atau tema yang ada di sekitar kalian. Misal buku ajaib gitu ya, atau tas ajaib, atau vessel ajaib. Ya silakan kasih nama. Kemudian di sini ya kalian bisa menuliskan teks cerita fantasinya. Silakan mulai berdiskusi. Waktunya hampir habis. Kelompok mawar halo. Hai. Kelompok melati hai. halo. Ya, siap ya. Kelompok mawar dulu. Silakan maju semua ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mawar akan membacakan hasil teks cerita fantasi yang telah kami buat. Ide cerita pensil ajaib yang bisa menghidupkan gambar. Tema pensil ajaib. Rangkaian peristiwa, seorang anak menemukan pensil. Anak tersebut menggunakannya untuk menggambar robot. Tiba-tiba gambarnya menjadi hidup. Ternyata robot tersebut robot jahat dan merusak pamannya. Perkenalkan, nama saya Emilia Juliana dari kelompok melati. Saya ingin bertanya, dari cerita tersebut di mana letak komplikasinya? Komplikasinya yaitu berada di Palembang, tiba-tiba gambarnya menjadi hidup. Ternyata robot tersebut jahat dan merusak pamannya. Sekian presentasi dari kelompok mawar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok melati, yuk maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide cerita yaitu sepatu super. Tema sepatu super membawa keberuntungan. Rangkaian peristiwa,
Suatu hari ada anak yang bernama Rio yang akan mengikuti Popda di bidang lari. Tetapi dia tidak memiliki sepatu. Hingga akhirnya Rio memulung seperti hari biasanya. Tiba-tiba Rio menemukan sepasang sepatu yang masih layak untuk dipakai. Kemudian ada yang mau tanya. Perkenalkan, nama saya Jana Farisa dari kelompok Mawar. Coba sebutkan bagian orientasi. Dan orientasinya, suatu hari ada anak yang bernama Rio yang akan mengikuti lomba Popda di bidang lari. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, setelah kita melakukan pembelajaran pada pagi ini, ya, dari awal sampai akhir kira-kira yang kita dapat simpulkan, ya, materinya tentang apa? Coba Indi, ya. Simpulan pembelajaran hari ini: 1. Struktur teks fantasi meliputi orientasi, komplikasi, dan resolusi. 2. Unsur kebahasaan teks cerita fantasi meliputi penggunaan kata ganti dan nama orang, kata sambung, penanda urutan waktu. Tepuk tangan. Halo. Anak-anak semua yang saya banggakan, selanjutnya di akhir pertemuan kita, Pak Guru mau tanya nih, refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Menyenangkan. Yang kompak sobat, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Pelajaran kita ke depan, kira-kira bagaimana? Coba Indah. Pelajarannya seperti ini. Pembelajarannya. Ya. Ya. Oke, berarti pembelajaran yang menyenangkan. Baik anak-anakku semua yang solehah, ya. Selanjutnya kalian bisa melanjutkan belajar di rumah, ya, dengan membuat teks cerita fantasi secara mandiri, ya. Selanjutnya kita ke depan, ya, melanjutkan materi pembelajaran. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Jangan untuk memimpin doa. Ya, Prof. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Pak Guru cukup sekian. Ya, silakan kembali ke rumah dengan hati-hati. Selamat sampai rumah. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.